Aduh, sistem liberal lagi. Katanya sih bikin rakyat bebas, tapi kok banyak yang bilang makin bikin susah. Soalnya, Bin, sebelum ada sistem liberal, rakyat itu udah merasakan sistem tanam paksa. Juga, para petani wajib menanam kayak kopi, teh buat Belanda. Tapi, hasilnya nggak bisa ditempatin sendiri. Sudah kerja keras malah kelaparan. Hidupnya kok sengsara banget. Waduh, jadi pas datangnya sistem liberal, keadaan berubah dong. Iya, berubah, tapi nggak semuanya berubah menjadi lebih baik. Yuk kita bahas satu persatu. Aduh. Mulai hari ini, tanah ini akan kami kelola untuk perusahaan kami. Akan kami tanami teh, kopi, dan karet. Tapi tanah ini tempat kami hidup. Kenapa disewa oleh orang luar? Ya, kalau nggak nurut, kita bisa diusir. Jadi ya, kita kerjalah biar bisa makan. Wah, ternyata warga dulu sangat bekerja keras ya. Tapi yang kaya malah mereka. Sebelum sistem liberal, ekonomi dikontrol langsung oleh pemerintah kolonial lewat tanam paksa. Rakyat tidak punya kebebasan mengelola hasil bumi. Setelah sistem liberal diterapkan, ekonomi dibuka untuk swasta asing. Namun, yang diuntungkan hanyalah pengusaha Eropa. Rakyat pribumi tetap menjadi buruh berupa benda di tanah sendiri. Pertumbuhan ekonomi memang naik, tetapi kesenjangan semakin tajam. Kaya makin kaya, dan miskin makin tertinggal. Dulu, sebelum ada sistem liberal, rakyat kita rukun banget loh. Semua saling bergotong royong dan saling bantu. Tapi sejak banyak perusahaan asing yang masuk, banyak orang kehilangan tanahnya. Yang petani jadi buruh. Jadi kayak yang punya tanah makin dikit, tapi yang kerja malah makin banyak. Iya, banyak muncul jurang sosial antara pengusaha Eropa, pribumi kaya, dan rakyat kecil. Bahkan gaya hidup juga mulai berubah. Rakyat kecil mulai tersingkirkan, dan yang kaya hidup bermewah-mewahan. Sebelum sistem liberal, masyarakat hidup sederhana dan saling bergantung. Setelahnya, nilai gotong royong mulai tergeser oleh sistem upah kelas sosial. Muncul lapisan baru, buruh tani, pegawai perkebunan, dan kaum elit yang bekerja untuk perusahaan Eropa. Kesenjangan sosial inilah yang kelak menjadi salah satu pemicu munculnya kesadaran nasional. Kawan-kawan, sebelum sistem liberal ada, rakyat kecil itu sekolah nggak sih? Hampir nggak bisa. Biasanya sekolah itu cuma untuk anak bangsawan atau pejabat aja. Oh, kalau sudah ada sistem liberal? Setelah sistem liberal, ada banyak sekolah negeri dan swasta, walau belum bisa, tapi di sanalah muncul orang-orang cerdas yang Sadar akan generasi bangsa. Bidang pendidikan mulai terbuka setelah sistem liberal. Pemerintahan dan lembaga bisa mendirikan sekolah-sekolah baru. Walau terbatas, namun inilah titik awalnya lahirnya generasi seperti Sutomo, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh penggerak lainnya. Pendidikan menjadi jembatan menuju kesadaran, kebangsaan, dan perlawanan terhadap penjajahan. Kalian miris nggak sih ngelihat negara ini yang makin lama makin hancur? Iya nih, kemarin aja banyak kan berita tentang demo. Kira-kira gimana ya nasib negara kita ke depannya? Ngomong-ngomong tentang politik, dulu rakyat nggak bisa sama sekali bersuara. Karena semuanya diatur oleh Belanda. Tapi setelah sistem liberal muncul, kaum terpelajar sudah berani berpikir, kenapa ya negeri sendiri bisa dikuasai bangsa lain? Nah, dari situ muncul organisasi kayak Budi Utomo dan Sarekat Islam. Oh, jadi awal kesadaran politik itu gara-gara dampak dari sistem liberal ya? Iya, dari ketidakadilan ekonomi lahirlah semangat
dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Para rakyat hanya tunduk dan tidak memiliki hak untuk berpendapat. Setelah sistem liberal berjalan, muncul ruang berpikir dan belajar dari kaum terpelajar Indonesia, dan kesadaran inilah lahir pergerakan nasional yang Sistem liberal membawa dampak ganda bagi Indonesia. Di satu sisi, sistem ini membuka peluang ekonomi dan pendidikan yang lebih luas, serta menumbuhkan kesadaran politik rakyat. Namun di sisi lain terjadi ketimpangan sosial yang tajam karena keuntungan hanya dinikmati oleh pihak asing dan kaum elit. Meski begitu, dari masa inilah lahir semangat perjuangan dan kesadaran nasional yang akhirnya menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan menentukan nasibnya sendiri. Sistem liberal memang membawa perubahan besar. Ekonomi tumbuh tapi rakyat belum merdeka. Banyak yang menderita, tapi dari penderitaan itu lahir kesadaran. Rakyat mulai sadar pentingnya pendidikan dan kesetaraan. Dan lahirlah semangat untuk melawan penjajahan dengan pengetahuan dan persatuan. Jadi belajar sejarah itu bukan cuma buat hafalan, tapi buat ngerti perjuangan yang sebenarnya. Karena dari masa lalu kita belajar jadi bangsa yang kuat dan sadar.